Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawza 'azima. Wa qala lahu fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah semuanya dirahmati Allah, memulai Jumat kita pada hari ini, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan satu kewajiban rutin kita, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Kesempatan ini memang pantas kita syukuri, karena perintah Jumat di dalam Al-Quran dilekatkan dengan kata iman. Quran surat ke-62, surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, tanpa kecuali. Kalimat ini menunjukkan kepada objek tanpa batas. Kecilkah dia, dewasakah dia, tuakah dia, mudakah dia, kaya atau miskin, sepanjang mereka masih merasa punya iman. Allah ingin mengingatkan dan menegaskan kepada kita, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah disuruh untuk menjalankan salat Jumat, maka respon kita sebagai orang yang beriman, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah. Di dalam tafsir Al-Quran, apabila ada kalimat atau ayat yang dibuka dengan kata iman atau dimulai dengan kata iman, aman, apakah itu berbentuk informasi, ataukah itu peringatan, ataukah itu perintah atau larangan, maka kalimat itu menunjukkan ukuran dan tingkat keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan itu menunjukkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat kedua ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib dan yang mendirikan salat. Makanya semakin bagus kualitas salat seseorang, semakin banyak kuantitas salat seseorang, maka semakin kuatlah imannya. Dan begitu juga sebaliknya, semakin lemah atau semakin sedikit dia menjalankan salat, maka semakin lemahlah imannya. Begitu juga dengan salat Jumat yang kita lakukan sekarang. Kita mempertaruhkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Jumat juga didahului dengan kata iman. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diakui sebagai orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipilih untuk melangkahkan kaki kita untuk menjalankan salat Jumat berjamaah. Untuk renungan, tidak semua makhluk atau manusia di muka bumi ini yang mendapatkan panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dari sekian banyak yang sudah kita lakukan salat Jumat, apakah Jumat
Mudah-mudahan kita sudah berhasil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sesuaikah Jumat yang kita jalankan ini dengan yang dituntutkan dalam Al-Quran atau perintah yang dituntutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari catatan sederhana yang kami buat, seorang laki-laki balik yang sudah berumur 20 tahun, setidaknya dia sudah melakukan salat Jumat sebanyak 650 kali. Apabila dia berumur 30 tahun, dia sudah menjalankan salat Jumat setidaknya 1150 kali. Apabila dia berumur 40 tahun, setidaknya dia sudah menjalankan salat Jumat sebanyak 1650 kali. Dari sekian ribu salat Jumat yang sudah kita lakukan, sudah berhasilkah salat Jumat kita sesuai yang dikatakan Allah? Kunci dari keberhasilan salat Jumat itu hanya disimpulkan dalam satu kalimat, yaitu fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah, yaitu segeralah mengingat kepada Allah. Jumat yang benar itu kata Allah, bukan hanya kita sekedar datang kemudian duduk mendengarkan khutbah, kadang mengantuk, bahkan tertidur lantas pulang. Bukan seperti kata Allah. Jumat yang benar, Jumat itu ialah bagaimana kita dengan segera mengingat Allah. Sebanyak Jumat yang sudah kita lakukan selama dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dzikrillah. Dzikrillah yaitu mengingat Allah. Kalau ada ungkapan zikir yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ini memberikan dua makna kepada kita. Makna zikir yang pertama yaitu satu kondisi yang mampu menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingatnya kita kepada Allah, maka itu mendorong kita untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Makanya semua ibadah yang mendekatkan kita dengan Allah itu dinamakan dengan zikir. Salat adalah zikir. Quran surat ke-20 ayat ke-14 surat Thaha, di mana Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqim salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Yaitu dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Bukankah ketika salat untuk kita berdiri, kita membesarkan nama Allah dan mengucapkan Allahu Akbar? Ketika kita sujud, kita mensucikan nama Allah. Ketika kita rukuk, kita membesarkan nama Allah. Dan juga ketika duduk, kita berdoa kepada Allah, meminta kasih sayang Allah, meminta rezeki kepada Allah, dan meminta kesehatan dan derajat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan salat Jumat yang kita lakukan sekarang ini, juga zikir kepada Allah. Bukankah pada Jumat ini kita diberikan tausiah? Bukankah kita pada Jumat ini diberikan peringatan? Bukankah pada Jumat kita diberikan wasiat takwa? Dan salah satu cara ciri orang bertakwa itu kepada kata Allah adalah orang yang meningkatkan ibadah salatnya. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya atau beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat, termasuklah salat Jumat yang akan kita lakukan sekarang. Namun pertanyaan timbul sekali lagi, dari sekian ribu salat Jumat yang sudah kita lakukan, seberapa banyakkah pengaruh salat Jumat kepada kita untuk meningkatkan ibadah salat kita? Jangan-jangan dari sekian ratus dan sekian ribu salat Jumat yang kita lakukan, salat kita masih standar-standar saja, masih yang wajib-wajib saja. Salat tahajud masih balas bangun, salat duha masih sibuk dengan dunia, salat rawatib masih jauh dari kurang. Cita-cita ini bertemu dengan Allah, cita-cita ini bertemu dengan Rasul, cita-cita ini mendapatkan surga yang tertinggi dari Allah. Mari kita renungkan kembali, saudara, seberapa banyak iman, amal soleh yang sudah kita kumpulkan untuk dapat bertemu dengan Allah, untuk dapat berjumpa dengan Rasul, untuk mendapatkan surga yang tertinggi dari Allah. Maka itu, jadikanlah setiap Jumat ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan salat-salat kita.
membaca Al-Quran itu juga zikir. Quran surat ke-54, surat Thaha ayat ke-17, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk mengingatku. Fa'al man tudzakir, adakah yang mengambil pelajaran dari Al-Quran itu tersebut? Bukankah ketika kita membaca Al-Quran kita merasa dekat dengan Allah? Bukankah kita mempelajari tafsir Al-Quran kita merasa dekat dengan Allah? Bukankah kita ketika menghafal ayat-ayat Al-Quran kita merasa dekat dengan Allah? Namun timbul pertanyaan sekali lagi, dari sekian banyak, sekian ratus, sekian ribu salat Jumat yang sudah kita lakukan, seberapa banyak Al-Quran yang sudah kita hidupkan? Seberapa banyak tafsir Al-Quran yang kita pelajari? Dan seberapa banyak ayat Al-Quran yang sudah kita hafal? Sedangkan Rasul bersabda dalam hadis qudsinya, hafalan Al-Quran kita selama di dunia itu menentukan derajat kita di dalam surga nanti. Apa kata Allah? Iqra wartaqi waratil kama kunta tartilu fi dunya fa in manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Ketika seorang muslim masuk ke dalam surga, maka perintah yang pertama diberikan Allah yaitu bacalah ayat-ayat Quran yang engkau baca selama engkau membacanya di dunia. Akhir dari ayat yang engkau baca itulah yang menentukan derajatmu di dalam surga. Jangan-jangan mungkin masih ada di antara kita yang hadir pada Jumat ini belum sempat membaca satu ayat Al-Quran pun sebelum datang ke masjid. Sedangkan kita diberi peluang waktu, kita diberi negara yang aman, kita diberi fasilitas yang lengkap. Masa satu ayat kita tidak bisa membaca sebelum datang ke masjid? Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka hidup dalam suasana yang mencekam. Di sekeliling mereka terjadi perang, di sekitar mereka terjadi ledakan senjata, tapi itu tidak menurunkan keinginan mereka untuk menghafal Al-Quran, karena mereka ingin mendapatkan surga tertingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita, sekali lagi kita, sudah berapa banyak bekal kita untuk menghadap Allah? Sudah berapa banyak amal kita untuk berjumpa dengan Rasul? Harta kekayaan yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia itu selesai sudah dengan kematian. Rumah gedung yang kita banggakan, mobil mewah yang selalu kita pamerkan, sawah ladang yang kita garap, uang yang siang malam kita cari, itu tidak akan membantu kita di akhirat, kecuali semuanya itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku, coba kita renungkan kembali seberapa banyak aset yang telah dititipkan Allah kepada kita yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, makna zikir yang kedua yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu satu keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ingatnya kita kepada Allah maka mendorong kita untuk menjauhkan diri dari maksiat atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingat kepada Allah, dia akan selalu merasa dilihat oleh Allah. Orang yang ingat kepada Allah, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Orang yang ingat kepada Allah merasa selalu didengar oleh Allah, karena dia tahu Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nyatakan. Quran surat ke-6 ayat ke-3, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu, orang yang merasa diawasi Allah, orang yang merasa selalu didengar oleh Allah, orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah, mustahil dia akan berbohong, mustahil dia akan curang, mustahil dia akan berbuat hoax, dan mustahil dia akan berbuat maksiat. Sekali lagi pertanyaan, dari sekian banyak Jumat yang sudah kita lakukan, sekian ratus dan sekian ribu, seberapa besarkah pengaruh Jumat bagi diri kita untuk menjauhkan kita dari maksiat? Jangan-jangan sebelum kita datang ke masjid pada hari ini masih melakukan maksiat, masih ada selisih paham dengan sahabat yang belum selesai, masih ada sengketa dengan rekan bisnis yang belum selesai, kemudian kita datang ke masjid. Bahkan mungkin masih ada di masjid ini masih berlaku maksiat.
dengan menyimpan file-file di dalam handphone yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini terjadi, betul yang dikatakan Rasulullah sekitar 1500 tahun yang lalu, bahwa nanti akan ada satu zaman di mana maksiat itu akan sangat dekat dengan kita, akan berada di sekeliling kita, akan berada di sekitar kita. Dan itu sekarang sudah terjadi. Di handphone ada maksiat, di televisi ada maksiat, di internet ada maksiat. Inilah yang harus kita hindari, harus kita jaga. Jaga diri kita sendiri, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, supaya terjauh dari maksiat. Jangan nanti kita di akhirat terpisah dengan keluarga kita. Maka ingatlah Quran surat ke-66, surat At-Tahrim ayat ke-6. Qu anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Khatib menyampaikan ini bukan berarti khatib sendiri sudah jauh lebih bagus dari jamaah sekalian, tidak. Hanya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat ke-87 dan 9, yaitu surat Al-A'la. Fadzakir inna ma'al dzikra. Berilah peringatan, karena memberikan peringatan itu sangat bermanfaat. Dan juga janganlah jamaah memandang siapa yang menyampaikan ini. Ingatlah satu mahfudzat atau peribahasa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah, perhatikanlah apa yang disampaikannya, janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Saya rasa demikian khutbah yang pendek pada hari ini supaya dapat menjadi manfaat bagi kita dan kita ambil kesimpulannya. Jadikanlah setiap Jumat ini motivasi sebagai kita, bagi diri kita, baik untuk meningkatkan ibadah kita dan juga untuk menjauhkan kita dari maksiat-maksiat. Jika ada yang salah dalam penyampaian ini, itu berasal dari khatib sendiri, dan jika benar itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.